Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Jalati Naswa dengan NIM 192231110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum 24 Hour Food Recall. Mahasiswa seringkali mengalami perubahan kebiasaan makan karena meningkatnya kesibukan akademik, aktivitas organisasi, ataupun keterbatasan ekonomi. Untuk menilai kebiasaan makan tersebut, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah 24 Hour Food Recall, yaitu metode penilaian konsumsi pangan jangka pendek yang bertujuan untuk membantu responden mengingat kembali dan mencatat secara rinci terkait jenis dan porsi makanan maupun minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana gambaran asupan energi dan zat gizi makro pada mahasiswa di hari kerja dan juga akhir pekan. Yang kedua, bagaimana gambaran asupan zat gizi mikro pada mahasiswa di hari kerja dan hari pekan. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pola konsumsi makanan antara hari kerja dan akhir pekan. Yang keempat, bagaimana ketepatan metode 24 Hour Food Recall dalam menggambarkan variasi asupan gizi mahasiswa pada hari yang berbeda. Tujuannya, yang pertama, mendeskripsikan asupan energi dan zat gizi makro pada mahasiswa di hari kerja dan hari pekan. Yang kedua, mendeskripsikan asupan zat gizi mikro pada mahasiswa pada hari kerja dan akhir pekan. Yang ketiga, menganalisis perbedaan pola konsumsi mahasiswa antara hari kerja dan akhir pekan. Yang keempat, mengevaluasi penggunaan metode 24 Hour Food Recall dalam menilai variasi asupan gizi mahasiswa. Dalam praktikum ini, 24 Hour Food Recall dilakukan dalam 2 kali, yaitu pada akhir pekan dan juga pada hari kerja. Berikut merupakan data 24 Hour Food Recall pada responden FC. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan keragaman makanan yang dikonsumsi responden FC. Pada saat weekend, frekuensi makanan yang dikonsumsi responden FC lebih beragam, terbukti dengan banyaknya makanan yang dikonsumsi dalam satu hari. Sedangkan pada weekday, frekuensi makanan yang dikonsumsi responden FC lebih sedikit jika dibandingkan dengan pada saat weekend. Berikut merupakan asupan gizi responden FC. Berdasarkan tabel tersebut, total konsumsi responden FC selama 24 jam terakhir di akhir pekan dan juga hari kerja, terdapat perbedaan total asupan zat gizi yang cukup signifikan. Contohnya pada asupan energi di akhir pekan, total asupannya mencapai 1171 kilokalori, sedangkan pada hari kerja hanya mencapai 969 kilokalori. Dapat dilihat bahwa kecukupan gizi responden FC rata-rata masih di bawah rentang AKG, seperti kebutuhan energi, lemak, karbohidrat, serat, dan zat gizi mikro lainnya. Tetapi pada zat besi, kecukupan energi responden FC berada di atas rentang AKG. Kecukupan gizi responden FC rata-rata juga masih di bawah rentang AKG, seperti kebutuhan energi, lemak, karbohidrat, serat, dan zat gizi mikro lainnya. Tetapi pada vitamin A, kecukupan energi responden FC berada di atas rentang AKG. Jika dibandingkan dengan asupan gizi yang dikonsumsi responden pada weekday dan weekend, terlihat bahwa asupan zat gizi responden pada weekend relatif lebih tinggi daripada weekday, tetapi keduanya masih belum mencukupi kebutuhan harian berdasarkan AKG. Berikut merupakan tabel kecukupan gizi makro pada kelompok 2. Berdasarkan hasil 24 Hour Food Recall yang dilaksanakan pada 17 anak, rata-rata asupan gizi makro di kelompok 2 masih belum sesuai dengan angka kecukupan gizi. Sebagian besar anak belum mencapai 80% kecukupan energi, hanya sedikit yang mendekati atau melebihi kebutuhan. Berdasarkan hasil 24 Hour Food Recall pada 17 responden, total asupan gizinya masih jauh lebih rendah dari kebutuhan berdasarkan AKG. Berdasarkan hasil analisis 24 Hour Food Recall pada responden FC, terdapat kesimpulan bahwa asupan responden FC relatif tidak jauh berbeda dengan rata-rata kelompok. Sebagian besar responden masih memiliki asupan gizi yang belum sesuai dengan kebutuhan harian. Asupan protein berada dalam kisaran yang cukup baik, namun belum maksimal, sedangkan asupan lemak relatif lebih rendah. Sementara itu, karbohidrat menjadi penyumbang energi terbesar, namun jumlahnya belum mencapai rekomendasi dari AKG. Untuk sarannya, responden perlu memperbaiki pola makan dengan mengonsumsi sumber energi seperti nasi, roti, dan juga umbi. Protein hewani dapat dari sumber ikan, ayam, telur, dan juga protein nabati dapat dari tempe dan juga tahu, serta lemak sehat agar asupan gizi makro lebih seimbang. Untuk zat gizi mikro disarankan untuk memperbanyak sayur dan buah agar sebagai sumber vitamin dan juga mineral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.